Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita berikan yang terbaik. Hati kita, hati yang menyembah Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Aku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mujizat yang berbeda. Ada satu mujizat yang dilakukan Yesus yang berbeda dari mujizat-mujizat yang biasanya. Yesus biasa membuat mujizat yang luar biasa baik hasilnya, seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, orang lumpuh berjalan. Namun, ada satu mujizat yang dibuat oleh Yesus yang terkesan seakan merusak dan mematikan, yaitu pada saat Yesus mengutuk pohon ara. Inilah satu-satunya mujizat yang seakan-akan bernada negatif yang pernah dibuat oleh Yesus yang pernah dicatat oleh Alkitab. Di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-20 sampai 24. Sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan lewat mujizat yang berbeda ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Poin yang pertama, semua hanya untuk menyenangkan Yesus saja. Nah, jadi keadaan pada saat itu ditulis bahwa Yesus sedang kelaparan. Dari jauh Yesus melihat ada sebuah pohon ara yang tampak hijau berdaun. Yesus berharap ada buah yang bisa dimakan untuk memuaskan laparnya. Namun sayangnya, setelah didekati, tidak ada buahnya. Hanya ada daunnya saja. Yesus tidak bisa memuaskan rasa laparnya dari pohon ara ini. Mari kita baca bersama di dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita garis bawahi kalimat ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semua ciptaan Yesus ya untuk Yesus, termasuk kita manusia ini ciptaannya. Kita diciptakan untuk menyenangkan dan memuaskan Tuhan kita. Jika tidak, maka hidup kita akan percuma, Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca di dalam Markus 11 ayat 14, kita kembali. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita tidak akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita tidak akan pernah bisa memuaskan orang lain jika hidup kita sama Tuhan belum beres. Jika kita belum bisa memuaskan Tuhan kita. Cuma tampaknya saja kita sehat, berdaun, tetapi kita tidak berbuah. Cuma kadang-kadang orang Kristen cuma tampak rajin ke gereja, bahkan pelayanan. Kita tampak sepertinya kita bukan orang jahat, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tetapi orang lain belum bisa merasakan dampak dari hidup kita. Orang lain belum bisa terberkati dari apa yang kita lakukan. Ya, kita masuk di dalam poin yang kedua. Apa pesan yang ingin disampaikan lewat mujizat yang berbeda ini? Poin yang kedua adalah iman yang benar adalah iman yang aktif. Iman yang aktif adalah iman yang percaya kepada Yesus. Akar dari segala sesuatu yang kita perbuat haruslah iman. Kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, kita ke gereja. Tanpa iman semuanya itu sia-sia. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 ditulis begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman yang aktif adalah iman yang diperkatakan. Kita kembali ke cerita tadi di dalam Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya. Barang siapa berkata, bukan hanya dipikirkan atau dibatin di dalam hati. Karena perkataan adalah salah satu langkah iman. Iman harus diperkatakan secara verbal, tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh motivator-motivator. Karena kalau itu iman, dasarnya adalah kepercayaan kepada Yesus tadi. Kalau bukan, iman itu maka akan berdasar kepada kepercayaan kepada diri kita sendiri. Poin yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan lewat mujizat yang berbeda ini? Poin yang ketiga adalah iman diperlukan untuk memindahkan gunung atau rintangan. Gunung macam apa yang dimaksud? Gunung yang dimaksud adalah gunung yang membuat kita tidak bisa berbuah. Misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dendam kita, dosa-dosa yang masih mengikat kita, yang sepertinya sangat sulit sekali untuk kita lepaskan. Itulah yang dimaksud dengan gunung di dalam cerita ini. Satu-satunya mujizat berbeda yang dilakukan oleh Yesus ini karena Ia mau meniadakan keadaan yang tidak berbuah dan tidak memuaskan hatinya, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, hendaklah di dalam hidup kita memahami bahwa tuntutan hidup kita sebagai ciptaan adalah untuk memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan kita dan untuk berbuah untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami Tuhan harus berbuah Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan hidup di dunia ini Tuhan tidak mengecewakan hati-Mu Tuhan, tetapi kami bisa menyenangkan dan memuaskan hati-Mu Tuhan. Biarlah apa segala yang kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menjalani hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah